Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Tri Agustin dari Prodi S1 Pendidikan Profesi Bidan Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Sebelum masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kita akan membahas definisi menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah peluruhan lapisan dinding rahim atau endometrium yang menebal melalui vagina. Cairan menstruasi mengandung darah, sel-sel dari lapisan rahim atau sel endometrium dan lendir. Panjang rata-rata suatu periode adalah antara 3-7 hari. Selanjutnya kita akan membahas definisi siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah siklus hormonal bulanan yang dilalui tubuh wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Siklus menstruasi dihitung dari hari pertama menstruasi hingga hari pertama periode menstruasi berikutnya. Siklus menstruasi dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase folikel atau praovulasi. Yang kedua adalah fase ovulasi, yang ketiga adalah fase luteal. Fase pertama dalam siklus menstruasi adalah fase folikel atau praovulasi. Pada hari pertama terjadinya haid, para wanita umumnya akan mengalami fase praovulasi atau fase folikuler yang mana suatu hormon FSH atau perangsang folikel akan meningkat. Keberadaan hormon tersebut akan memicu kelenjar hipofisis dalam meningkatkan kadar hormon lutein atau LH serta FSH. Yang mana hormon FSH ini akan membuat indung telur dapat menghasilkan 5 hingga 20 kantong kecil atau folikel. Fase kedua dalam siklus menstruasi adalah fase ovulasi. Fase ovulasi adalah fase terjadinya pelepasan sel telur matang dari permukaan ovarium. Fase ini biasanya terjadi di pertengahan siklus, sekitar 2 minggu atau lebih sebelum menstruasi dimulai. Dalam 2 hari, ovulasi dipicu oleh tingginya kadar LH. Telur disalurkan ke tuba falopi dan menuju rahim oleh gelombang proyeksi kecil seperti rambut. Masa hidup telur hanya sekitar 24 jam, kecuali jika telur bertemu dengan sperma dan terjadi pembuahan. Fase terakhir dalam siklus menstruasi adalah fase luteal. Selama 2 minggu ke depan, folikel akan berubah menjadi struktur yang dikenal sebagai korpus luteum. Korpus luteum terus menghasilkan tingkat progesteron yang dibutuhkan untuk mempertahankan lapisan rahim yang menebal. Jika kehamilan tidak terjadi, korpus luteum mati pada hari ke-22 dalam siklus 28 hari. Penurunan kadar progesteron menyebabkan lapisan rahim meluruh dan disebut sebagai menstruasi. Selanjutnya, dalam foto ini adalah gambaran dari siklus menstruasi pada perempuan. Di sini terlihat hormon FSH, estrogen, LH, dan progesteron naik dan turun di dalam siklus menstruasi berlangsung. Hormon-hormon pengatur fase menstruasi yang pertama adalah estrogen. Estrogen memiliki fungsi untuk mengatur siklus serta memiliki peran dalam pertumbuhan lapisan rahim. Kadar hormon estrogen akan menurun apabila sel telur tidak dibuahi. Selanjutnya ada hormon progesteron. Selain dapat dipicu lapisan rahim dapat menebal, hormon ini juga dapat mencegah terjadinya kontraksi pada otot rahim yang mengakibatkan sel telur tidak dapat menempel. Lalu ada hormon LH. LH dapat membantu untuk merangsang ovarium menghasilkan estrogen. Lalu ada hormon FSH. Hormon FSH ini berperan dalam membantu folikel untuk tumbuh dalam ovarium serta melepaskan sel telur. Baiklah, jadi siklus menstruasi akan terjadi pada setiap bulan yang dialami oleh wanita normal. Fase ini akan terjadi dengan adanya sel telur yang telah dikeluarkan oleh ovarium yang tidak kunjung dibuahi. Sehingga
Pada saat yang bersamaan, lapisan rahim yang telah menebal untuk persiapan terjadinya kehamilan akan meluruh karena sudah tidak dibutuhkan dan akan keluar dari rahim sebagai menstruasi. Baiklah, itulah penjelasan tentang siklus menstruasi dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.